Ya Rasulullah, aina aliful basmalah. Wahai Kanjeng Rasul, alifnya bismillah itu di mana? Kok tidak ditulis? Setelah ba kok langsung sin? Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan tentang makna falsafi dari basmalah. Di dalam tafsir Ibnu Arabi disebutkan kenapa alif di dalam penulisan bismillah itu kok dihilangkan. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Kanjeng Rasul, Ya Rasulullah, aina aliful basmalah. Wahai Kanjeng Rasul, alifnya bismillah itu di mana? Kok tidak ditulis? Setelah ba kok langsung sin? Mana alifnya? Beliau menjawab dengan kalimat yang sangat simbolik. Qad saraqaha syaitan. Alif itu sudah dicuri oleh setan. Nah, maksudnya apa? Nah, alif itu secara simbolik menunjuk kepada Allah. Terus ba itu menunjuk kepada al-haqiqatul Muhammadiyah atau makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yaitu cahaya Kanjeng Rasul itu. Nah, kenapa alif itu tidak ditulis? Kenapa Kanjeng Rasul menyebutkan bahwa alif itu dicuri oleh setan? Itu menunjuk, kata Ibnu Arabi, bahwa betapapun gamblangnya Allah, betapapun terang benderangnya Allah Ta'ala, seringkali di hadapan kebanyakan manusia terhijab oleh alam-alam ciptaan. Padahal ya, sesungguhnya Allah itu lebih nyata dibandingkan ciptaannya. Itulah sebabnya kenapa di dalam kitab Hikam itu secara rasional Ibnu Athaillah itu menjabarkan bahwa Allah Ta'ala itu lebih nyata dibandingkan ciptaannya, lebih nyata. Nah, beliau misalnya menyatakan bagaimana mungkin Allah Ta'ala itu tidak nyata, wong segala yang nyata berasal darinya. Bagaimana mungkin Allah itu tidak nyata, wong pada segala sesuatu itu ada hadiratnya. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak nyata, wong sebelum dan sesudah segala sesuatu Allah lah yang bertahta. Jadi sebenarnya nyata. Nah, karena manusia seringkali menggunakan penglihatan mata kepala, maka yang tampak itu adalah alam-alam bendawi. Dan Allah Ta'ala yang tidak termasuk kategori benda, maka menjadi tidak tampak. Itulah sebabnya alasan kenapa alifnya bismillah itu tidak ditulis. Jadi setan yang dimaksud oleh Nabi itu adalah segala sesuatu yang sudah menjadi hijab bagi penglihatan banyak orang. Itu yang disebut dengan setan, sesuai dengan akar katanya syatnon yang berarti jauh. Jadi setan itu adalah makhluk yang berfungsi untuk menjauhkan manusia dari Allah. Itu setan. Jadi ketika kita menyaksikan Allah Ta'ala nyata pada segala sesuatu, maka setan menjadi tidak mempan. Jadi bagaimana caranya agar setan tidak mempan menggoda kita? Caranya adalah pandanglah Allah Ta'ala lebih nyata dibandingkan makhluknya di mana saja dan kapan saja. Nah, kalau seperti itu, maka sebagaimana Kanjeng Nabi, beliau bersabda, tadi malam ada setan yang menggodaku. Kalau aku mau, saya tali setan itu di tiang masjid dan besok hari akan dijadikan mainan anak-anak. Jadi Nabi ya tentu saja memiliki kekuatan adi kudrati luar biasa untuk menambat setan di tiang masjid itu. Besok dijadikan mainan sama anak-anak. Kenapa Nabi bisa begitu?
karena beliau begitu gamblangnya menyaksikan Allah Ta'ala dibandingkan menyaksikan makhluk-makhluknya. Bahkan makhluk-makhluk itu di penglihatan Kanjeng Nabi muncul sebagai tajalli Allah Ta'ala. Itulah sebabnya beliau menjadi orang paling belas kasih kepada makhluk-makhluk. Karena belas kasih kepada makhluk-makhluk adalah berbelas kasih kepada tajalli Allah Ta'ala itu sendiri. Oke ya. Terus ada pemahaman kalimat-kalimat seperti tadi bismillah. Nah sekarang pemahaman yang menunjuk kepada huruf-huruf. Jadi kalau bismi itu 3 huruf, ba, sin, mim. Apa makna ba itu ya? Kashful baqa li ahlil fana, tersingkapnya keabadian ilahi bagi orang-orang yang merasakan betapa sebentarnya mereka di dunia ini. Jadi ya, orang yang sudah dikepung oleh kesadaran tentang kefanaan alam semesta, orang itu pasti bisa membukakan pintu keabadian itu. Jadi misalnya begini ya, sekarang kita sadar bahwa ini hanyalah perkara menunggu waktu, baik diri kita maupun alam semesta ini perkara menunggu waktu saja. Ketika sadar total seperti itu, dengan adanya penglihatan keilahian dalam diri kita, maka di saat itulah kita bisa membayangkan, merasakan keabadian Tuhan yang terbentang tidak ada batasnya. Itu yang disebut dengan kashful baqa li ahlil fana. Jadi kalau seperti itu, maka hidup kita itu lebih kita tekankan kepada adanya ketekunan di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita maknai umur kita yang tidak seberapa lama itu dengan adanya semangat rohani yang menyala-nyala. Nah itu ya yang disebut dengan wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhid dunyal faniyah. Ini doanya Gusmi. Ya Allah tolong hidupkan kami dengan kehidupan yang abadi di tengah genangan dunia yang sementara ini. Jadi yang menampung kesementaraan, yang ditampung keabadian, betapa sangat mengagumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi bagaimana mungkin yang abadi ditampung oleh yang sementara? Contohnya adalah para nabi, para wali yang memiliki nilai hidup keabadian di tengah kehidupan yang serba sementara ini. Jadi kashful baqa li ahlil fana ini penting untuk kita terapkan. Agar apa? Agar kita tidak terhijab oleh apapun, menyaksikan kemahaabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Mestinya pas waktu kemarin, waktu corona jilid 2 itu, ketika banyak orang yang mati, fana alam semesta ini. Fana. Al-baqa'u lillah, yang abadi itu cuman Allah Ta'ala. Jadi kita cuma menunggu waktu. Karena cuma menunggu waktu, maka persiapkan bekal-bekal paling indah untuk menghadap kepada hadiratnya. Persiapkan bekal paling indah. Karena kelak Tuhan akan bertanya, oleh-olehmu apa kau menghadap kepadaku? Oleh-olehmu apa? Walaupun Allah Ta'ala maha kaya, maha memiliki segala-galanya, tetap tanya oleh-oleh itu. Iqra kitabak, ayo baca ceritamu seperti apa. Segala manusia, seluruh manusia pada akhirnya akan hanya tinggal cerita begitu saja. Hebat sekarang tinggal ceritanya, orang itu hebat tinggal ceritanya, kan itu. Iqra kitabak, ayo baca ceritamu. Jadi karena itu kita memohon agar yang kelak kita ceritakan adalah yang indah-indah di hadapan hadiratnya. Tapi ada seorang wali yang disetting oleh Allah Ta'ala sangat cerdik. Ketika meninggal si wali ini, yaitu Syekh Abi Yazid Al-Bustami, ditanya oleh Allah Ta'ala, mana oleh-olehmu menghadap kepadaku? Apa jawabnya Syekh Abu Yazid? Ketika seorang fakir datang ke depan pintumu, tidak selayaknya ditanya tentang oleh-oleh, tapi apa maumu? Jadi ini yang bikin cerdik ini Allah juga. Jadi seolah-olah ada dialog yang kontras, tapi di balik dialog itu monolog sebenarnya. Allah Ta'ala sendiri juga sebenarnya.
Jadi kayaknya kalau bisa di setting itu kita akan menjawab seperti itu juga ya. Tidak pantas ketika seorang fakir datang ke depan pintumu masih ditanya oleh-oleh, pantasnya ditanya kau butuh apa nak, kan gitu. Orang fakir kok kita ini masih ditanya oleh-oleh. Membawa oleh-oleh kepadamu serupa membawa garam ke lautan. Membawa oleh-oleh kepadamu serupa membawa biji kirman ke kirman. Oke. Yang kedua ya, ini tingkatan pemaknaan secara harfiah, huruf per huruf ya. Yang kedua, kasyfus sana'il qudsi li ahlil unsi, yaitu tersingkapnya cahaya kesucian bagi orang yang ramah menghadapi kehidupan. Halo, ahlul unsi itu orang-orang yang ramah loh ya, ramah baik kepada orang yang sesama nasibnya dengan dirinya maupun yang kontras nasibnya dengan dirinya, ramah terus. Ini sejalan dengan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ramah tetepan, ramah. Nah sebenarnya ya bukan tidak ada sengit. Ketika kita tersakiti muncul sengit, tapi kita pressing, kita tekan, diam aja, udah diam aja, kamu ngalah, kamu kan ngerti toh. Jadi sengit-sengit itu bukan lantas tidak ada, itu ada, tapi kita kalahkan. Demi apa? Demi munculnya adanya pemahaman yang konkret terhadap sifat-sifat Tuhan. Jadi kalau kita ramah kepada makhluk-makhluk, mengucap salam secara hakiki kepada seluruh makhluk, maka kita akan mendapatkan adanya cahaya kesucian. Dan ketika mendapatkan cahaya kesucian, kita menjadi sama sekali tidak tertarik kepada kekelaman dosa-dosa, nggak tertarik belas. Kenapa? Karena kita sudah terpukau oleh cahaya kesucian, nggak tertarik. Jadi diajak ini, diajak itu sudah nggak tertarik sama sekali. Terus yang mim, ya, yang mim itu kasyful malakut li ahlin nu'at, tersingkapnya alam-alam kegaiban. Malakut itu alamul arwah war rohaniyin, alam-alam roh itu. Tersingkapnya alam roh bagi orang yang sifatnya adalah sifat Allah, li ahli nu'at. Jadi misalnya Allah Ta'ala belas, kita ikut belas. Allah Ta'ala suka menolong, kita suka menolong. Jadi ketika sifat-sifat Allah itu kita internalisasi ke dalam diri kita, maka imbalannya adalah kita bisa menyaksikan sebagian rahasia dari alam malakut. Contohnya begini ya, alam malakut itu alam roh-roh itu, termasuk alam-alam yang tidak merupakan dunia empirik. Contoh ya, ada yang disebut sebagai induk gunung, itu namanya Jabalul Qaf atau Gunung Qaf. Di mana itu? Itu tidak ada di peta bumi manapun itu. Di dunia ini tidak ada. Kalau Gunung Himalaya ada, Merapi ada. Tapi kalau Gunung Qaf itu tidak ada. Tapi ya, para wali bolak-balik loh ke sana. Itu bagian dari alam malakut itu. Bagian dari alam malakut. Seperti itu. Nah, itu disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disingkapkan. Jadi alam yang berada di balik yang empirik ini akan disingkapkan oleh Allah taala bagi orang yang sifatnya itu adalah merupakan terjemahan konkret dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kita belajar untuk membaluri alam semesta itu dengan adanya belas kasih. Jadi kita belajar untuk memiliki belas kasih bahkan kepada orang yang paling sengit sekalipun. Makanya kalau hadis qudsi itu menyebutkan, ya ibna Adam, wahai manusia, kenapa engkau hanya menyambung hubungan dengan orang yang menyambung hubungan denganmu? Artinya apa? Kalau orang yang tidak memiliki daftar, memiliki hubungan dengan diri kita, itu sulit kita sambangi loh. Sulit. Nah, ternyata yang sulit-sulit itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Loh,
sepertinya miris sekali ya, seakan-akan kita itu impossible, seakan-akan mustahil untuk bisa melaksanakan hal yang seperti itu. Tapi ketika Allah Ta'ala sudah membackup, menggantikan sifat kita dengan sifat hadiratnya, maka tidak ada apapun yang tidak mungkin. Tidak ada apapun yang tidak mungkin. Oke, saya kira itu ya. Ini sebenarnya masih ada 2 lapis lagi, tapi kelamaan ya. Yang penting sebentar, tapi kita bisa menikmati, menyelami. Sekarang saatnya kita bersolawat kepada Al-Quran yang konkret, Al-Quran yang nyata, Al-Quran yang tampil sebagai tauladan bagi seluruh alam semesta, Al-Quran yang meluapkan belas kasihnya kepada seluruh yang ada. Beliau adalah junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahina qurba wa nuwad'i hadzal habib